Masa muka kayak gini muslim namanya. Far from heaven, straight to the hell without angels check, man. Kepada yang nulis itu, saya baru nikah. Sat. Tapi kalau yang duanya Anya Geraldine, Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast baru saya, Podcast Naik Kelas. Ini adalah podcast yang berbeda yang belum pernah kalian saksikan di podcast-podcast sebelumnya. Karena seperti yang kalian lihat, ini adalah podcast dengan ekspresi baru namun tetap otentik. Ya, kalau sayanya sih masih sama, masih otentik. Jaketnya juga masih sama. Mukanya masih sama, kacamatanya masih sama, tapi lihat dong, weh, ini baru. Lampunya banyak, kameranya juga banyak. Tuh, saya bisa lihat ke sini, saya bisa lihat ke situ, saya bisa balik lagi ke sini. Sebelumnya mah saya cuma gini-gini. Udah mah gambar goyang-goyang, layarnya burem, kadang berminyak. Ini benar-benar ekspresi baru saya, tapi jangan khawatir, tetap otentik ya. Kalau gitu, karena ini podcast baru saya mau manggil kalian dengan sebutan teman sekelas. Gimana ya? Terima saja, saya yang pembawa acaranya. Dan di podcast Naik Kelas ini saya bakal mengajak orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang punya cerita, orang-orang yang punya ekspresi untuk dibagi bersama kita. Tapi bukan cuma itu. Karena kita akan menyaksikan ekspresi-ekspresi baru dari mereka yang belum pernah disaksikan di podcast manapun. Jadi podcast Naik Kelas ini nggak cuma inspiratif, tapi juga menghibur. Terima kasih loh ini yang menyediakan saya dengan segala macam peralatan ini. Nah, makanya nanti di akhir setiap episode saya akan menilai apakah orang-orang yang saya ajak ngobrol di podcast ini layak saya kasih predikat naik kelas ataukah mereka tetap di kelasnya masing-masing. Nah, makanya siapapun yang diajak ke podcast naik kelas harus siap-siap dan berarti bukan sembarang orang. Karena kalau orangnya tidak siap atau tidak punya sesuatu untuk ditunjukkan ekspresi barunya dan tidak bisa menunjukkan bahwa mereka naik kelas, jangan berani-berani datang ke sini. Karena ini adalah podcast naik kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. teman sekelas, sebetulnya saya ini bahagia, senang karena punya podcast Naik Kelas yang membuat status saya naik kelas juga. Tapi di satu sisi hati saya agak berkecamuk. Entah harus merasa ini hadiah, hibah, atau musibah ya. Karena harusnya di episode pertama saya kedatangan bintang tamu yang nama besar, nama yang grande, mewah, tenar, diva, aktor handal, musisi legend. Wah, segala nama yang harusnya ada di set yang keren seperti ini, tapi ternyata mereka semua sibuk. Dan yang paling akrab dan paling banyak waktu luangnya yang mereka berdua ini. Cuma bagaimana ya, teman sekelas? Bukannya saya tidak mensyukuri nikmat. Masalahnya nih ya, dua orang ini adalah masalahnya. Aduh, mereka ini suka sekali cari masalah. Hidup mereka dekat sekali dengan masalah ya. Kayaknya kalau satu hari aja nggak cari masalah, hidup mereka kayaknya jadi bermasalah. Saya rasa mereka statusnya sudah bukan lagi entertainer atau content creator atau YouTuber atau stand up comedian. Yang paling jelas adalah status mereka yang cocok musuh masyarakat.
Jadi teman sekelas, mari kita sambut Coki Pardede dan Tretan Muslim. Halo. Duduk. Mencari apa? Ngastiin aman apa enggak, Bang? Itu dulu. Ente mau jadi episode terakhir nih. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Aman syuting, Bang. Karena agak susah kalau mau lucu di bawah tekanan kan. Jadi kita pastiin dulu aman. Emang Lah, yang masa kan? Loh. Kenapa ini aksesoris agama saya? Luar biasa. Anda tidak suka apa gimana? Makanya Enggak, saya tidak mempermasalahkan aksesori agama, saya Iya. mempermasalahkan teknis audio. Ya ini karena tidak toleransi kepada kopiah. Tolong. Andanya yang tidak adaptif, Anda tidak menghargai tuan Iya. rumah. Susah, Cuk. Sini aja, Bang ya. Terus buat apa ditaruh di situ? Apa gunanya? Udah, Bang, ini komedi aman nih, Bang. Komedi aman. Komedi aman. Emang ya kalian sih cari masalah sendiri sih. Iya. Emang sering gitu lihat-lihat datang ke satu tempat ketakutan. Tergantung yang ngundang sih, Kang. Gimana? Tergantung yang ngundang sih. Maksudnya kalau yang ngundang sekiranya kampusnya banyak satpamnya, apa kan susah kalau ada gerbekan gitu. Betul. Kita kalau komedian lain itu atau narasumber lain, biasanya kan yang kita lihat tuh penontonnya siapa. Kalau itu kita biasanya yang pertama keamanannya gimana Dan pintu keluar dua ada dan biasa. pintu keluar. Itu udah di rider sih. Iya. Tapi berarti ketakutan kalian masih ada kalau datang ke satu tempat atau ke event. Lama-lama sih bukan ketakutannya hilang ya, Kang Soleh, tapi kita lebih ke berdamai. Berdamai gimana? Berdamai dengan oh ya udah kalau memang kejadian ya mau gimana lagi gitu. Tapi Ya, kita udah ngelakuin preventifnya gitu. Tapi ya itu udah jadi bagian resiko pekerjaan kita Ya, gitu. dan kalau di sosmed kalau masih ada yang DM marah-marah gitu ya udah biasa aja kita gitu. Ya itu adaptifnya kita ke arah situ gitu. Jadi Paling dulu kan DM tuh isinya saya ini kamu saya pokoknya isi-isi adegan-adegan film Saw semua ya kan. Sekarang udah kalau ada yang begitu kita skip aja gitu. Iya, Kita iya. cari yang nawarin kerjaan. Ngapain ngurusin ketakutan nggak ngecek yang kerja kan? Coki Muslim sekarang ini sudah menjadi duo ya. Ya, ya. duo. Suka ada yang salah nggak mengira ini Coki ini Muslim? Ada. Masa sih? Ada, saya kadang dipanggil Coki. Di mall cuy. Serius? Coki, Bang Coki. Dari mana saya Coki? Masa aura kekafiran ada di diri saya? Udah pakai sarung, Coki. Apa sih Coki apa? Berarti Gitu, dia makanya. mengira Coki Muslim tuh Coki seorang Satu Muslim. orang kayaknya atau Betul. satu orang Coki Muslim itu satu orang ya gara-gara. Benar. Tapi itu sering dikira Enggak sih, karena nama sampean kan Oh. sangat merepresentasikan nggak ada yang Masa muka kayak gini Muslim namanya. far from heaven. Straight to the hell without angels check, man. Tapi ini buat teman sekelas yang belum tahu, Tretan Muslim ini lulusan D3 keperawatan. Kenapa memilih? Saya juga nanya kenapa saya dulu kuliah perawat gitu, Bang. Hmm. Enggak, gara-garanya tuh dulu kuliah sastra Inggris 5 bulan. Males kan. Terlalu mudah nih. Gitu. Enggak, maksud ternyata sastra Inggris tuh kalau semester 1 masih yang enteng banget gitu. Jadi Enggak, bukan karena memang logat Madura menghalangi lo untuk Iya, belajar ada bahasa Inggris. memang. Karena Ada. memang kan diulang-ulang iya, kan. deren gitu. Jadi gitu. Nggak ada lah Nggak ada. Jadi intinya pas gagal kuliah kan kakak cewek perawat, kakak cowok perawat gitu. Terus orang tua, kakak cewek ini kan di Kuwait jadi perawat. Terus orang tua ya udahlah perawat aja lah. Terus bayanganku, aku sepertinya mudah jadi perawat dan aku akan bekerja di Kuwait ya kan. Di Surabaya aja udah gagal menangani pasien. Pada saat apa lu sadar bahwa gue tidak bakat jadi perawat? Sejak saat semester 1 saya udah menyadari. Pada saat menyuntik pasien, bapak-bapak suntik intravena buat obat jantung. Tapi aku nggak ngecek pembuluh darah, intinya pecah pembuluh darahnya, benjol.
benjol. Itu pasien. Bapak-bapak. Ya. Benjol. Waduh, aku panik kan, nanya ke senior. Mas ini gimana? Waduh, salah kamu itu. Waduh. Tapi nggak boleh. Ini kunci jadi perawat. Ini aku nggak menjelek-jelekan nama perawat. Aku dulu gitu. Iya. Apabila melakukan kesalahan, tidak boleh panik, tetap tersenyum dan sok pro. Oh, sakit pak? Sakit mas. Kasih. Oh ini reaksi obat pak. Gitu. Intinya dari situ, wah kayaknya nggak bakat jadi perawat gitu. Karena perawat tuh harus telaten gitu bang. Iya. Harus telaten, harus ilmunya. Mungkin orang kira kan, tinggal nyuntik, tinggal nginfus doang. Tapi ternyata di lapangan tuh beda-beda. Ada pembuluh darah kecil, ada pembuluh darah lemah. Tapi kenapa tetap diselesaikan kuliahnya? Karena nggak enak sama orang tua sih sepertinya waktu itu. Maksudnya abis gagal, masa gagal lagi gitu. Jadi D3 perawatan lulus, lanjut lagi kuliah kesehatan masyarakat. Gokil. 3 semester Saja. saja. Kenapa? Gara-gara dulu ada stripping sinetron. Nah, Jin dan Jun, tau gak? Jin dan Jun. Saya pernah jadi penjahatnya bang. jadi yang mana? Jadi Bang Billy dulu, bukan Jin dan Jun bikin kepo Iya. tuh anak kecil dulu. Itu jadi penjahat. Ini? Lagi UTS kampus. Pak, boleh saya izin nggak? Saya lagi UTS. Orangnya bilang, wah ini stripping mas. Ya udah aku ngalah. Kampus cuti. Sinetron bungkus juga. Udah kampus bungkus, sinetron bungkus. Hapus. Ya, itu gagal. Jadi ya gagal, lulus, gagal gitu bang. Tapi sekarang kan sukses. Ya insya Allah. Sukses. Kalau Coki naik turunnya gimana? Gua apa ya? Gue termasuk yang biasa-biasa saja. Gue biasa-biasa aja. Keluarga gue biasa-biasa aja. Gue ngambil kuliah S1 bahasa Inggris. Ya emang lulusnya lama sih. Tapi abis itu tapi memang dari dulu gue nggak kepikiran jadi kerja kantoran sih Kang. Karena nggak tahu kenapa. Gue kayak passionnya tuh gue nggak bisa kebayang aja. Kita duduk ngelakuin rutinitas yang sama berkali-kali gitu. Dan kebetulan waktu gue lagi kuliah itu 2014an gue lulus, itu ada stand up. Terus gue lihat videonya Radit waktu itu pertama kali di YouTube. Terus gue ngeliat, anjir ini kok kita bisa ngomong-ngomong depan orang tapi ada yang nonton dan bisa kasih panggung gitu. Gue ngerasa ada yang mewadahi passion gue. Kalau nggak ada stand up comedy sih kayaknya gue sampah masyarakat. Sekarang aja sama masyarakat. Nah, kalau tidak ada stand up comedy, Coki sampah masyarakat. Dengan ada stand up comedy, Coki musuh masyarakat. Musuh masyarakat. Hanya bergeser sedikit aja. Dari sampah ke musuh. Iya benar-benar. Mending jadi sampah daripada musuh. Sejak kapan kalian membawakan isu yang sensitif dalam lawakan? Sejak 2017 tuh awal-awal. Kita ketemu pertama kali kapan sih lu? Awal ketemu tuh 2016 pas Stand up. Pas jadi mentor di Suci dulu. Oh, mentor di Suci. Ya. Terus ngobrol dia jadi gini, Coki ini kalau ada bencana alam, ada orang-orang meninggal, selalu tertawa. Selalu dikirim ke grup, ada tsunami tuh, waktu itu main band kena tsunami. Lucu deh. Intinya dia brengsek ya. Dia nggak tahu moralnya ketinggalan di tali pusher ibunya kayaknya kan. Intinya dia komedinya waktu itu udah awal ketemu udah gelap lah menurutku. Terus juga lucu juga ya sepertinya ya. Sebelumnya lu tidak terbuka akan komedi seperti itu? Nggak terbuka. Dulu aku mau ngomongin kayak yang berbau agama aja tuh dulu agak ini orang terima nggak sih stand up topiknya seberat ini gitu. Tapi begitu ketemu dia punya pemikiran yang gini, aku punya kayaknya boleh deh hal ini diomongin gitu sih bang. Itu di awal di 2017an itu. Jadi biasanya formasinya gini Kang Soleh, gue yang ngasih premisnya, nanti dia yang ngasih punchline-nya. Yang pinternya lu. Iya, tapi yang lucunya dia. Iya. Betul. Lu gara-gara apa mengangkat isu sensitif? Gini, gue merasa pada saat itu sebenarnya gue udah punya keresahan akan hal-hal tertentu yang sensitif Kang. Cuman gue ngerasa gue nih kurang valid kalau ngebawain itu. Karena latar belakang gue minoritas abis itu dan yang lain-lain lah gitu. Tadinya gue pikir dengan team up sama Tretan Muslim yang namanya udah jelas-jelas Tretan Muslim, Madura, itu sebuah perlindungan. Ternyata tidak, tetap kena juga.
Jadi sebenarnya kita kayak kombinasi gitu. Iya, soalnya kan kebetulan isu sensitif itu ya berhubungan dengan mayoritas. Terus juga Coki mungkin ngomongin ini, siapa lu ngomongin ini gitu. Jadi saya sebenarnya dijadiin benteng sama dia ya kan. Formatnya gini Kang, jadi nanti gua ngasih tahu keresahan gua, dia bikin jadi jokes, tapi nanti penetralnya adalah dia ngancurin gua jadi bumpernya. Most of the time it works. Tapi beberapa kali tidak berhasil dan di saat yang fatal juga. Tapi bener nggak gara-gara lu akrab dengan Coki, lu menjadi seorang pribadi yang lebih terbuka? Kalau itu iya ya, karena Coki ini adalah teman agnostik pertama saya. Dia kan percaya pada apa itu? PS4 kalau nggak salah. Dia menyembah PS4 kalau nggak salah. Bukan Bill Gates. Bukan Bill Gates. Bill Gates nabinya mungkin ya. Intinya dulu pertama kan punya temen Kristen. Lo harus ceritain level lo tuh Gimana? Kan gua pernah lihat lu tweet lu dulu mengharamkan selamat Natal. Ya, dulu di Madura karena mungkin referensi kurang banyak belajar agamanya, jadinya bayanganku tuh orang non-Islam pasti jahat gitu, pasti mengkristenkan gitu. Pada saat di Jakarta ketemu Bene dulu, Bene Dion Katolik, itu justru loh kok dia nggak mengkristenkan aku gitu. Tapi nggak tahu sih kalau diem-diem dinyanyiin Malam Kudus, nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia nggak pernah ngajak Tidak pernah kristenisasi lah ya. Terus dikasih Bible di bantalku gitu, nggak pernah. Terus begitu ketemu Coki, dulu agnostik tuh aku pikir ya apaan, jajanan pasar kan agnostik. Ternyata oh ini sebuah kepercayaan gitu. Dan ternyata loh ini bahkan orang yang tidak punya kepercayaan aja tidak berusaha menghancurkan agamaku gitu, tidak berusaha melarang ibadah, melarang apapun yang aku lakukan. Bahkan dia tidak pernah, mungkin kita bercanda ya kalau di konten, tapi secara serius dia membuat aku ragu dengan agama itu sama sekali nggak pernah dia lakukan. Jadi di situ aku oh iya, berarti kita memang harus toleran bahkan kepada orang yang nggak beragama pun asal dia tidak menyerang, tidak mengganggu kita. Gitu sih. Jadi dua sahabat lu tuh membuka mata lu bahwa orang yang berbeda kepercayaan tuh nggak jahat. Iya, nggak jahat dan bahkan nggak ada katanya kan kita akan diajak ke sana gitu. Terus ibadah dilarang, malah kebanyakan saya yang melarang ibadah. Orang-orang teman-teman saya maksudnya ya kan. Oke teman sekelas, kita akan segera kembali lagi bersama Coki Pardede dan Tretan Muslim setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Naik Kelas, podcast yang mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Masih bersama Soleh Solihun dan Coki dan Tretan Muslim. Tepuk tangan dulu dong. Kang, tapi kita berdua tuh tersanjung, merasa terhormat sih. Karena bisa diwawancara lu. Nggak serius, karena lo jurnalis beneran. Iya. Biasanya kita kalau dalam konten gini nih pasti ada sesuatu yang harus diklarifikasi. Menurut kalian bagaimana media massa memperlakukan kalian? Cukup baik sih. Cukup baik sih. Cuma kadang lebay juga sih. Maksud aku pernah ngepost Instagram. Foto bareng patung Pak Jokowi itu. Terus captionnya tolong kepada Pak Jokowi hapuslah TikTok dari Indonesia, tidak bermanfaat. Ada di berita. Pesan Tretan Muslim kepada Jokowi. Wih, gak begitu dong cara mainnya bro. Kan kayaknya ngeritik pemerintah gara-gara TikTok. Nah paling gitu-gitu sih. Ya, dan nggak tahu, kita berdua sih ngerasa kadang ada beberapa jurnalis, nggak semuanya sih Kang, yang lazy journalism gitu. Mereka cuma lihat sosmed, lihat caption bahkan. Lihat caption, habis itu bikin berita berdasarkan itu. Yang kadang kalau diambil di luar konteks kan sangat berbahaya sekali. Emang waktu itu pernah aku post foto sama istriku, terus Anya Geraldine komen. Terus aku bales tuh kayaknya pokoknya intinya wah yang sabar ya gitu, intinya kayak mengarah kepada poligami gitu. Terus muncul di berita, apakah Tretan Muslim siap menikah lagi? Tolong kepada yang nulis itu, saya baru nikah. Cat. Tapi kalau yang duanya Anya Geraldine,
Jangan ditaruh di posisi yang Jangan sulit, ditaruh. Kang Soleh. Kan kalau dia bisa dengan tegas menjawab, enggak, saya cinta istri saya. Oh, Satu iya. aja cukup. Ya sebenarnya lo. Coba. Tapi kalau ternyata istri mengizinkan dan Anya Geraldine mengizinkan juga, Enggak, saya tidak. Tidak akan. Saya akan setia. benar. Istri ikhlas. Ikhlas. Suamiku nggak apa-apa kalau sama Anya, aku ikhlas. Jangan-jangan yang nulis berita kemarin dia nih. Terus dikejar-kejar ya. Gitu sih media. Cuma kadang memang kalau kita bikin kasus atau dia bikin kasus, kadang tuh memang media sih yang bikin tambah rame gitu. Ketika media massa mengundang kalian, apa yang biasanya diharapkan sama mereka? Ah, itu dia. Nggak cuma media massa, media, perusahaan-perusahaan tuh pasti kalau ngundang tuh tolong jangan sara ya. Tolong jangan materinya yang halus-halus. Lah kenapa mengundang kita? Kenapa mengundang kita? Suruh jangan ngomong kasar. Iya betul. Jangan sara gimana? Iya. Ya Ya, kan? walaupun memang kadang invoice-nya sulit kita tolak memang. Iya. Memang. Itu dia. Tapi kadang kan mereka permintaannya juga, lo research nggak sih siapa yang lo undang? Gitu loh maksud gue. Itu juga jadi pertanyaan juga sih. Kalian pernah bilang apa yang ya soal komedi slapstick sebetulnya kalian juga mengagumi ya? Oh jelas Kang. Jelas. Bahkan idola saya tuh Olga sih bang. Komedian. Olga Saputra. Komedian favorit. Ya Olga, Komeng gitu bang. Kenapa Olga? Ya dia naturally funny aja gitu. Iya, effortless. Effortless. Melucunya effortless. Komeng gitu. Komeng Kalau lucu. stand up komedian mungkin salah satunya Bang Soleh, Kang Soleh. Kalau gue Adri, Ya, salah Bang satu. Soleh aja. Kan dia lagi MC acara ini. Cok. Ulang ya. Siapa stand Ya up jangan, komedian? ya nggak apa-apa lah. Gue mah tidak butuh pujian kalian. Gue udah dibayar kok. Yang gue butuh pujian dari klien. Wah. Kalau slapstick sih gue Tidak anti ya. nggak anti, menikmati aja. Karena memang perlu kecerdasan tertentu untuk melakukan hal itu. Iya. Karena gue sahabat Tretan Muslim pernah coba slapstick, nggak lucu, susah. Emang harus ada timing malah dan maksain gitu. Pernah nyoba di mana? di beberapa Iya. konten kita Iya, kadang di kita konten, coba. ya, keplak-keplaan dia pakai helm aku cetar. Kok jadi kejam gitu. Kok gak kayak Olga sama Komeng. Berarti tuh mereka berarti mereka kan ada garisnya gitu, di mana nggak sampai sadis, tapi masih lucu gitu. Iya. Makanya akhirnya dari situlah kita timbul apresiasi terhadap jenis komedi seperti itu. Dan mungkin kita nggak bisa ekspresif kayak mereka. Padahal kan lu udah sempat stripping sinetron, harusnya kan itu masuk ke lu dong. Iya sih, kan di sinetron lebay-lebay bang. Dikagetin gini. Hah? Ya Allah. Sinetron yang lu bilang itu sinetron yang lu dikoreksi aksen Madura lu ya, logat Madura lu. Iya itu sinetron Jin dan Jun kan aku jadi orang Madura. Padahal dulu di stand up aku perjuangkan bahwa orang Madura ngomongnya nggak gini, ngomongnya nggak bagaimana kamu Jun. Aku dulu di stand up memperjuangkan itu. Begitu ada sinetron tawaran jadi orang Madura, lupakan perjuangan. Jadi karena aku tetap denial bahwa orang Madura nggak gitu. Tapi diajari sama orangnya. Mas, gini cara ngomong Madura. Jun, cepat serahkan botol itu, Jun. Yang ngajarin orang Makassar. Bang. Aku sedih, tapi gimana ya kenapa aku diajarin orang Makassar? Tapi ada nggak orang Madura beneran yang begitu ngomongnya? Enggak, kalau di sinetron tuh kan udah ditari-tari, diulang-ulang. Waktu di apa? Dun madun, mau kamu dah sudah akan makan tak iya? Tak iya itu nggak dipakai di semua kata. Terus semua orang kan ngomong bo abo. Bo abo tuh kaget bang. Oh, tapi ada ekspresi itu. Tapi nggak jarang sih kayaknya bang. Tidak Terus tepat juga- digunakan. Iya tidak. Tak iya itu kan isn't it. Oh bahasa Inggrisnya gitu, serius? Iya, Isn't it? isn't it. Iya kan gitu. Iya, kan? tapi masa udah makan? Tak iya, gitu. Mau makan ini? Tak iya. Masa tak iya boros banget? Karena mungkin itu yang diketahui orang. Oh makanya pembangunan di Madura mungkin kurang ya, Iya, karena karena- lebih lama komunikasinya mungkin. Kita kan kurang tahu maksud gua. Oke, karena kalian tadi ngomongin apa mengagumi gaya komedi slapstick, gue pengen ini dong apa kalian kan punya segmen pengen siaran di ya. YouTube kalian. Nih teman sekelas saya mau ngasih tantangan buat Coki dan Muslim. Bagaimana kalau Coki Muslim membawakan pengen siaran tapi dengan gaya tribute kepada komedian yang slapstick? Gimana? Sih? Bisa nggak Sanggup, lu? Pak? Waduh. Tapi terus terang sih kita tuh
titik terlemah kita tuh di impersonate sebenarnya. Gue tuh nggak bisa lo mau coba nggak? Coba. Ya. Sama juga sih bang, tapi kita akan coba ya. Oke. Iya. Coba Udah gimana? tanda tangan kontrak kan ini. Udah, ayo. Jadi lo mau tribute ke siapa nih? Ntar, pikir dulu bang. Tukul aja. Oh ya, Tukul, bisa nih. Jadi sebenarnya kita tuh nggak seakrab yang orang kira kan. Bahkan sampai waktu itu dia nggak mau syuting. Karena dia mau mencelakakan diri dengan materi ini. Sudah jelas ini yang mencelakakan kita dulu. Jangan cuk. Gak apa-apa ini aman, lucu matamu lucu. Dia masih bantah, lucu bro. Jangan lucu. Jeruji menantimu. Kok begitu janjiannya cuk? Ini gak janjian materi ini.